Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Hari ini 17 Agustus, satu hari yang bersejarah. Salam merdeka. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah dilarang berdoa. Tunggu. Dilarang berdoa? Nggak salah judul nih. Bukankah bagi kita orang percaya doa itu adalah nafas kehidupan? Sejak kita kecil sampai kita bertumbuh dewasa, kita selalu diingatkan, ayo anak-anak, jangan lupa berdoa ya. Di setiap tata ibadah pun pasti ada bagian doanya. Kita rapat, ada doanya. Kita makan, ada doanya. Lantas, saudaraku, siapa nih yang berani-beraninya melarang kita untuk berdoa? Dan kenapa dilarang untuk berdoa? Mari kita melihat bacaan Alkitab kita yang terambil dari Yeremia 14 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan. Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia. Perhatikan ini. Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Bapak Ibu Saudara pernah baca bagian Alkitab ini? Apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar bagian ini? Percayakah bahwa Allah kita yang mengucapkannya? Sungguh kita dikejutkan dengan satu berita yang kita nggak familiar dengar, kita nggak biasa dengar. Di sana Allah melarang Nabi Yeremia berdoa untuk bangsanya Yehuda. Dan di sepanjang penulisan kitab Yeremia ada 3 kali Allah berfirman supaya Yeremia tidak berdoa untuk bangsa Yehuda. Di sana Allah keras melarang Yeremia berdoa bagi bangsa karena mereka melakukan praktek ibadah yang menjijikkan di mata Tuhan. Saudaraku, hati bangsa Yehuda telah bengkok. Mereka melakukan praktek-praktek penyembahan kepada Ratu Surga. Sebelumnya di pasal ke-7 kita bisa membaca di sana, mereka melakukan di kota-kota Yehuda. Mereka melakukannya di jalan-jalan Yerusalem. Dan bukan hanya orang tua, suami istri yang berbelok dari Tuhan, tetapi penyakit ini juga menjalar sampai ke anak-anak mereka. Mereka seolah bekerja sama dalam hal melayani ilah lain. Dengan terang-terangan mereka membuat korban persembahan pada Ratu Surga. Nah, pertanyaannya, siapakah Ratu Surga itu? Frasa Ratu Surga muncul sebanyak 2 kali di dalam Alkitab dan kedua-duanya ada di bagian yang kita baca, kitab Yeremia ini. Gelar ini menunjuk pada Ishtar, Dewi Kesuburan Babel, atau juga dikenal sebagai Asitoret dalam prasasti Fenisia. Penyembahan Ratu Surga ini melibatkan hubungan seksual. Ada pelacuran kuil di sana. Jelas ini tidak alkitabiah. Ini adalah penyembahan berhala. Saudaraku, ini suatu kejijikan di hadapan Tuhan. Di mata Allah yang Maha Kudus, bangsa Yehuda sudah melakukan satu pelanggaran yang serius. Karena itu Allah berfirman kepada Yeremia di ayat ke-12, biarin deh mereka mau berpuasa, gak bakalan aku dengerin mereka minta tolong. Bahkan kalaupun mereka itu kasih korban bakaran, kasih korban sajian, aku tetap gak akan berkenan pada mereka. Dan catat ini Yeremia, aku akan menumpas mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Saudaraku, bulu kuduk saya merinding merenungkan murka Allah ini. Gak kebayang ketika Allah yang besar, maha besar itu, murkanya tidak terpadamkan lagi. Tapi kita tahu, Allah murka, Allah terus menekan Yehuda karena Allah mengasihi Yehuda. Allah begitu rindu Yehuda itu segera berbalik kepadanya. Dan segera. Saudaraku, pasal 14 ini ditutup oleh doa Yeremia di ayat 23. Yeremia seolah berkata kepada Tuhan, Tuhan, dewa milik bangsa-bangsa itu nggak bisa bikin hujan turun ke bumi. Langit itu juga nggak bisa curahkan hujannya sendiri. Cuman Engkau ya Tuhan yang bisa. Engkaulah harapan kami. Saudaraku, Yeremia terus-menerus merayu Tuhan.
Tak henti Yeremia itu berusaha meluluhkan hati Tuhan. Tak henti Yeremia itu berdoa bagi keselamatan bangsanya. Di saat Tuhan sudah melarang untuk berhenti berdoa, Yeremia dengan kelembutan hatinya terus berlutut, terus berseru kepada Allah Bapa. Saudaraku, di hari kemerdekaan ini mari kita kembali tengok. Adakah kita punya satu kerinduan yang sama? Adakah kita menaikkan doa yang sama untuk bangsa kita Indonesia? Jangan tunggu nanti Tuhan mengeraskan hatinya terlebih dahulu baru kita kenceng-kenceng berdoa kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami. Dengar doa kami. Kalau ada dosa yang rakyat Indonesia yang kami perbuat, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih atas Indonesia. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Bawalah Indonesia kembali kepadamu, tidak lagi berbelok ke kanan dan ke kiri. Curahkanlah berkat-Mu atas Indonesia, dan sertailah rakyat Indonesia, kami yang masih berjuang dengan pandemi ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Raja yang bertahta atas Indonesia, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari rayakan kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesia, jayalah negeriku. God bless Indonesia. Amin.